Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu Ica akan memberikan materi pelajaran bidang studi IPA kepada kelas 4 Al-Madinah. Nah, gimana kabar antum semua? Ibu harap kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita belajar masih dalam keadaan online dengan cara memberikan video pembelajaran, Ibu harap antum tetap bisa fokus dan bisa mengambil ilmu dari video yang sudah Ibu berikan ini. Sebelum belajar, Ibu mau antum sudah menyiapkan buku tulis serta pena untuk mencatat beberapa poin penting yang ada pada video ini. Selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga adalah alat gerak hewan. Hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ada serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contoh serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa, dan contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Nah, yang kedua ada ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Yang ketiga ada amfibi. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Yang keempat ada reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Dan hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Yang kelima ada burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang, misalnya pinguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan, hingga pada dahan atau mencengkram mangsa. Yang terakhir ada jenis hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Termodifikasi ini maksudnya
Tungkai depannya itu dirancang juga bisa berfungsi sebagai sayap. Ya, mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Sekian materi pembelajaran IPA pada pertemuan kedua. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.